Ya pemirsa, sebelum kita lanjutkan perbincangan, rekan saya Ami Ardini akan menyampaikan sejumlah data menarik untuk Anda. Silakan Ami. Ya, terima kasih Tasya. Pemirsa, setelah pembangunan Palaparing selesai, operator telekomunikasi ini diharapkan dapat memanfaatkan layanan Palaparing dengan skema tarif yang telah ditetapkan berdasarkan penyediaan kapasitas pita lebar atau bandwidth dan kabel serat optik pasif atau dark fiber. Lalu bagaimana detail dari proyek Palaparing dan kondisi dunia digital Indonesia saat ini? Saya akan coba memaparkan sejumlah data untuk Anda. Yang pertama kita lihat dulu proyek Palaparing ini sendiri. Ya, kalau kita lihat ini dia pembangunan serat optik di seluruh Indonesia ini sepanjang 36.000 km. Nilai proyeknya sendiri ini ada 7,7 triliun rupiah dan menargetkan akan meliputi 514 kota dan kabupaten. Ini kami ralat di sini di dalam grafik ini. Kemudian juga total panjang jaringan ini sepanjang 8.454 km dan target terkoneksi pada Maret 2019. Jadi sebentar lagi. Selanjutnya kita lihat pembangunan Palaparing sendiri ini pemirsa dibagi dengan beberapa bagian. Yang pertama adalah bagian barat yang dikerjakan oleh PT Palaparing Barat dengan panjang jaringan 2.275 km. Dibangun sejak 29 Februari 2016 dan progresnya ini sudah 100% dan bisa digunakan pada 2 Maret atau telah digunakan pada 2 Maret 2018. Selanjutnya ini adalah di bagian tengah yang dikerjakan oleh PT LAN Telekomunikasi Indonesia dengan panjang jaringan 2.995 km dibangun pada 4 Maret 2016 dan juga sudah selesai dan digunakan pada 29 Maret 2018. Lalu ada bagian ketiga yaitu bagian timur yang dikerjakan oleh PT Palapa Timur Telematika dengan panjang jaringan 6.878 km dibangun tanggal 29 September 2016 dan digunakan. Ini ditargetkan bisa digunakan pada bulan Maret 2019 dan progresnya hingga saat ini ada 89,57%. Selanjutnya kita akan lihat itu dia tadi pembangunan Palaparing di Indonesia. Lantas kalau kita bandingkan sebenarnya seperti atau bagaimana kecepatan antara internet di Indonesia kalau kita bandingkan dengan sejumlah negara. Nah ini dia data dari Speedtest Global Index pada Desember 2018. Ini dia rata-rata kecepatan internet di sejumlah negara-negara lain. Kalau kita lihat Indonesia ini ada di posisi ke-94 di mana kecepatannya 15,52 Mbps. Sementara negara tetangga kita Singapura berada di peringkat pertama dengan kecepatan 190,94 Mbps. Jadi ini bisa dikatakan lebih dari 10 kali lipat ya. Lantas ada Hong Kong dengan kecepatan 161,39 dan ada Islandia. Dan negara Asia lain ada Korea Selatan yang ada di peringkat 5 dengan kecepatan 119,61. Lantas kalau kita lagi itu kalau tadi fixed broadband. Nah kalau kita bandingkan dengan kecepatan rata-rata mobile data, ini dia kita lihat Indonesia ternyata posisinya lebih jauh lagi yaitu ada di posisi 108 dengan kecepatan 10,53 Mbps. Sementara peringkat pertamanya adalah Islandia dengan kecepatan 72,77, Norwegia 62,88, Kanada di peringkat 3 dan 63,06 dan negara tetangga kita Singapura yang tadi kalau fix broadbandnya dia nomor 1, sekarang kalau untuk mobile data berada di peringkat keempat dengan kecepatan 60,95 Mbps. Lantas kalau kita lihat ini dia selanjutnya adalah rata-rata waktu yang digunakan untuk berselancar di internet. Ternyata walaupun di Indonesia itu kecepatannya baik itu fixed broadband ataupun mobile data itu masih jauh tertinggal dibanding negara-negara lain, tapi kalau kita pakai perbandingan rata-rata waktu berselancar di internet, Indonesia ini ternyata ada di peringkat ketiga yaitu 4 jam 17 menit. Tidak beda jauh dengan negara tetangga kita, Thailand yang berada di peringkat pertama 4 jam 56 menit dan Brazil 4 jam 21 menit. Selanjutnya kita lihat potensi ekonomi digital di Indonesia. Nah ini dia kalau kita lihat Indonesia dengan total populasi
65,4 juta. Pengguna internet saat ini ada 132,2 juta. Sementara pengguna media sosial aktif ada 130 juta. Dan yang menggunakan ponsel ini ada 177,9 juta. Dan yang menggunakan media sosial via ponsel ini ada 120 juta. Jadi ini bisa dikatakan merupakan pasar yang sangat besar untuk ekonomi digital. Ya, demikian sejumlah data yang bisa saya paparkan. Kini kita kembali ke studio bersama dengan Tasya Lutmila. Silakan Tasya. Baik, terima kasih Ami untuk pemaparannya. Saya kembali lagi melanjutkan perbincangan bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara. Pak Rudiantara, kalau tadi kita sudah bicara tentang infrastrukturnya, sekarang kita akan bicara apa sih manfaatnya untuk masyarakat. Kalau untuk masyarakat awam tuh apa manfaatnya Pak Rudiantara? Kalau untuk masyarakat awam, katakanlah pengguna ponsel, itu kan individu, itu kecepatannya lebih tinggi daripada tadi angka-angka yang disebutkan, karena backbone-nya sudah disiapkan, jalan tolnya sudah ada. Ya. Nah, yang lebih penting sebetulnya kecepatan internet bukan hanya sekedar internet itu dipakai browsing, tapi kebanyakan sekarang pakai aplikasi. Nah, aplikasi itu kan ada aplikasi lapar, makan, kita GoFood aja, di GoFood aja. Kemudian juga banyak jual beli menggunakan platform marketplace. Nah, kalau palaparing ini sudah ada di mana-mana, artinya akses internet di mana-mana. Nah, bukan hanya orang membeli, tapi memberikan kesempatan orang menjadi pengusaha baru, menjadi entrepreneur, betul. Ya? Di Tokopedia ada 5 juta merchant, yang 70% tadinya belum pernah bisnis. Jadi begitu Tokopedia, begitu ada digital, dia malah jadi pebisnis. Ya, tapi walaupun dia UMKM kategorinya. Juga di Bukalapak. Bukalapak 4 juta. Itu juga pelapaknya relatif pelapak digital yang tadinya tidak berbisnis atau tadinya berbisnis tapi offline. Sekarang jadi online pakai digital. Oke, yang Pak Rudi sebutkan tuh unicorn yang Pak Jokowi katakan. Itu unicorn. Ada tidak usaha dari pemerintah kemudian untuk bisa lebih membantu pengusaha-pengusaha lokal kalau nantinya memang sudah terintegrasi, mereka bisa lebih mudah untuk tumbuh? Nah, kita ini berusaha agar startupnya makin banyak. Karena menjadi unicorn harus jadi startup dulu. Iya, bagaimana caranya? Pemerintah mempunyai program 1000 digital startup. Bagaimana kita create menjadi startup yang benar, yang lewat proses incubation, acceleration, bahkan bisa di-connect dengan di global, di Silicon Valley gitu. Nah, ini yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi program 1000 digital startup. Kemudian juga bagaimana kita melakukan akselerasi menjadi unicorn. Jadi pemerintah beserta dengan teman-teman saya, dengan Nadiem, William, Zaki, Ferry, kemudian juga beberapa teman-teman yang lain, itu membuat komite untuk menjadi comblang antara startup Indonesia dengan pemodal investor baik dalam negeri maupun luar negeri. Dua-duanya dalam dan luar negeri. Hingga terjadi percepatan akselerasi menjadi unicorn baru gitu loh. Jadi tujuannya memang bagaimana kita menyiapkan unicorn baru. Itu yang kedua. Yang ketiga, itu dari sisi regulasi dipermudah. Menjadi startup di Indonesia nggak perlu minta izin Kominfo. Cukup registrasi aja sebagai penyelenggara sistem elektronik. Registrasinya kemana, Pak? Online. Online, PSE, online. Itunya ketik print sendiri. Udah nggak repot-repot. Kenapa menjadi startup itu kan belum tentu berhasil? Ngapain dibikin susah? Anak muda ini fasilitasi aja, kasih aja yang mudah-mudah gitu loh. Dan jangan lupa, orang itu kalau begitu dia dapat punya izin, bukan punya izin, punya kesempatan untuk berbisnis, setidaknya rekrut office boy rekrut sekretaris. Lapangan pekerjaan. Betul, itu dia lapangan pekerjaannya cepat terbangun gitu lah. Kalau dari program yang 1000 startup yang Pak Rudiantara katakan tadi, itu sebarannya hanya di kota atau sampai ke... Nah, sekarang memang masih di 10 kota besar di Indonesia. Dan di Jawa, ada juga di Sumatera, ada di Kalimantan, ada di Sulawesi. Nanti kita coba kembangkan begitu palaparingnya sudah ada. Nah, kalau kita didik orang tapi infrastrukturnya nggak ada, untuk apa? Kita bikin mobil, bikin truk, tapi jalan tol yang nggak ada juga untuk apa? Nah, ini harus berbarengan. Oke, baik. Kalau dari sisi operator, seperti apa sih minat operator setelah Palapa Barat dan Tengah itu sudah bisa dioperasikan? Operator itu siapa? Ada operator seluler, ada operator internet. Ya, karena yang mau bangun internet, jualan internet, katakan di Natuna, di Anambas, sekarang dengan mudah
Karena kan kita punya palaparing yang menjangkau sana, backbone-nya sampai sana. Jadi mereka tinggal bangun akses dari istilahnya titiknya yang dibangun oleh Bakti, palaparingnya tinggal ditarik kabel ke tempat dia punya jaringan gitu. Ada insentif khusus tidak untuk mereka? Begini, palaparing ini adalah fiscal tool, ya, alat fiskal insentif. Ya, karena apa? Karena kan tadinya kalau operator itu kalau mereka enggan membangun di daerah yang dianggap tidak visible secara bisnis. Dia bilang, nggak ada pelanggannya, susah, mahal ngebangunnya. Makanya pemerintah yang membangun. Jadi dengan pemerintah yang membangun itu kan memberi insentif. Juga harganya juga harga diskon kan. Oke. Baik, kita akan lanjutkan lagi nanti di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami. Prime Time Talk masih akan kembali sesaat lagi.